Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para peserta didikku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan seperti biasa, layanan bimbingan dan konseling klasikal secara daring. Sebelum kita melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling klasikal secara daring ini, alangkah baiknya kita awali dengan kegiatan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai soft skill atau lebih tepatnya basic soft skill atau soft skill dasar yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik khususnya atau siswa SMK lebih tepatnya ya, seperti itu. Di sini ada 3 hal yang akan saya sampaikan terkait dengan materi basic soft skill ini atau soft skill dasar. Yang pertama yaitu pengertian dari soft skill itu sendiri, kemudian pentingnya soft skill, dan yang ketiga yaitu 10 basic of soft skill atau 10 jenis dari soft skill dasar. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian soft skill. Untuk pengertian soft skill sendiri ada banyak sekali definisi dari para ahli, tetapi di sini saya merangkum dari banyak definisi itu menjadi 4 kata kunci yang harus ada dalam pengertian soft skill. Yang pertama yaitu soft skill harus mengandung pengertian kemampuan. Artinya apa? Soft skill ini berupa kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu, kemudian berkaitan dengan kepribadian. Kemampuan ini pada dasarnya manusia itu diberikan beberapa kemampuan, di antaranya kemampuan berpikir, kemampuan bersosialisasi. Soft skill ini segala kemampuan yang berkaitan dengan kepribadian. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kata kuncinya interaksi. Artinya soft skill ini berkaitan dengan kepribadian dan interaksi individu dengan lingkungan. Kemudian yang terakhir kata kuncinya yaitu lingkungan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pengertian soft skill secara umum yaitu kemampuan dari individu yang berkaitan dengan kepribadian individu tersebut yang erat kaitannya dengan interaksi individu tersebut dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya soft skill. Seperti kita ketahui bahwa SMK merupakan sekolah yang berbasis kompetensi keahlian atau keahlian-keahlian tertentu yang harus dikuasai oleh individu yang nantinya akan sangat berguna sekali untuk masuk ke dunia kerja. Nah, dalam upaya masuk ke dunia kerja ini diperlukan 2 skill atau 2 kemampuan utama. Yang pertama yaitu hard skill atau kemampuan dasar, kemampuan yang tampak atau kemampuan secara umum ya. Kemudian yang kedua soft skill atau kemampuan yang berkaitan dengan kepribadian. Hard skill sendiri dipelajari di SMK, khususnya di SMK Negeri 1 Kendal, sesuai dengan bidang jurusan yang digeluti oleh siswa tersebut. Semisal untuk jurusan broadcasting, dia harus menguasai hard skill mulai dari minimal pemasangan kamera, menyalakan kamera, perencanaan naskah dan sebagainya. Itu untuk hard skillnya. Sedangkan untuk soft skillnya sendiri yaitu meliputi kepribadian bagaimana attitude kita, bagaimana kita mengkondisikan talent atau artis kita untuk
mengikuti apa yang kita inginkan. Itulah yang dinamakan soft skill. Itu salah satu contoh aja untuk yang jurusan broadcasting dan perfilman. Mengapa soft skill itu penting? Mungkin ini pertanyaan yang sangat klasik ya, dan banyak sekali di dunia kerja itu orang hanya menilai pegawainya itu rata-rata pas waktu seleksi awal di zaman dulu khususnya itu hanya berdasarkan hard skill-nya saja, hanya dites berupa keterampilan yang harus dikuasai dan sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata ada satu skill yang menjadi kunci suksesnya seorang individu, kemudian menjadi betah tidaknya seorang karyawan di pabrik itu, yang sering terlupa di awal-awal. Ya, inilah soft skill tersebut. Soft skill ini akhirnya menjadi bahan evaluasi untuk seorang HRD di era-era yang sekarang untuk menyeleksi seorang calon pegawai perusahaan seperti itu. Jadi mulai era kebelakang ini soft skill sangat menjadi pertimbangan dalam penentuan diterima atau tidaknya seorang pegawai di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi. Di sini soft skill disebutkan bahwasannya soft skill membantu individu memaksimalkan hard skill mereka. Ini adalah kata-kata seorang ahli. Jadi soft skill atau soft skill yang tidak nampak dalam keseharian individu, yang tidak bisa dipelajari secara tekstual dalam buku-buku dan sebagainya, ini ternyata mampu mendorong hard skill dari individu. Misal dalam satu kasus di sekolah kita di SMK Negeri 1 Kendal, ada anak yang secara kemampuan kompetensi di bidang, kita ambil contoh saja untuk broadcasting ya, untuk pemasangan kamera dia kurang menguasai, tetapi untuk audio dia juga kurang menguasai. Tetapi ketika dia mempunyai soft skill berupa kemampuan komunikasi yang baik, kemudian skill-skill yang lain lah yang menunjang untuk dia bisa dekat dengan guru dan seterusnya, itu ternyata bisa membantu dia memperoleh nilai yang maksimal di jurusannya, seperti di kompetensi keahlian. Dan itu sangat berpengaruh sekali di era-era sekarang ini. Mungkin banyak ya yang ibaratnya anak yang nilainya pas-pasan waktu sekolah tetapi malah jadi orang sukses waktu bekerja. Itu tidak sedikit jumlahnya, banyak sekali. Bahkan ada teman yang mengatakan, loh itu dulu rankingnya aja sama saya lebih tinggian saya, tapi kenapa dia sekarang bisa jadi pimpinan, bisa menjadi seorang yang sukses dalam wirausaha. Nah, kuncinya di soft skill ini. Kemudian soft skill apa saja sih yang harus dikuasai atau yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya sebelum kita nanti mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang soft skill yang terkait dengan profesi seperti itu. Tapi di sini saya akan mengkhususkan membahas tentang soft skill yang dasar, yaitu ada 10. Yang pertama yaitu komunikasi. Kemudian yang kedua yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Pemecahan masalah tidak terlepas dari yang namanya kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita pasti ada masalah. Kemampuan kita dalam memecahkan suatu masalah, mengambil solusi tanpa menimbulkan masalah lanjutan, itu sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya yaitu teamwork atau kerjasama, kemampuan kerjasama ini penting. Karena apa? Kita sebagai individu tidak mungkin menyelesaikan semua permasalahan, semua tugas-tugas yang ada di sekolahan ya, khususnya untuk kita para siswa, itu secara sendiri.
Yang selanjutnya yaitu inisiatif atau inisiatif itu terkait dengan ide-ide, langkah-langkah apa yang harus saya ambil untuk memecahkan suatu masalah dan seterusnya tanpa menunggu pihak lain. Inisiatif, kita lebih ke aktif, tidak pasif, perlu jemput bola kalau istilah dalam marketing ya, seperti itu. Kemudian analytical kuantitatif atau kemampuan menganalisis secara kuantitatif. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk menganalisis khususnya kekurangan dan kelebihan kita. Kira-kira kalau seperti ini hasilnya seperti apa. Nah, itu soft skill basic atau kemampuan atau soft skill dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu agar dia bisa sukses dalam kehidupannya. Kemudian empati, ini yang penting. Empati ini kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa kita harus larut dalam perasaan orang itu. Dan selanjutnya yaitu leadership atau kemampuan memimpin. Nah, ini mungkin yang tidak semua individu punya, tetapi ini termasuk 10 soft skill dasar, dan sebenarnya setiap individu itu punya kemampuan ini. Ya minimal kalau tidak memimpin orang lain, ya memimpin diri sendiri. Maksudnya apa? Ketika kadang kita punya pikiran, saya pengen main ke pantai, tapi kita tidak ada uang. Kemudian kita mengarahkan, ayolah pikiran kita, jangan sampai kita membuang-buang uang. Kita lebih ada kepentingan uang itu lebih berguna ketika digunakan untuk kepentingan yang lain, seperti itu. Mengalahkan hawa nafsu itu salah satu kemampuan leadership. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10, detail oriented atau berorientasi kepada detail atau langkah-langkah lebih tepatnya. Jadi basic soft skill yang terakhir ini itu biasanya digunakan atau perlu dikembangkan saat kita ingin melakukan sesuatu. Orang yang memiliki detail oriented yang tinggi biasanya dia orangnya memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi dan lebih suka berhati-hati dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dan lebih detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian untuk materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan ketika nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian masih belum paham terkait dengan 10 basic soft skill ini atau 10 basic soft skill ini, kalian boleh tanya kepada saya selaku guru BK-nya ke ruang BK, atau boleh via WhatsApp di nomor telepon yang sudah saya bagikan kemarin. Oke, untuk itu sementara itu dulu, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Semoga apa yang saya sampaikan memberi pencerahan buat kalian semua, khususnya untuk beberapa siswa yang masih perlu untuk peningkatan soft skillnya, dan umumnya kepada seluruh siswa yang ada di SMK Negeri 1 Kendal. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai, oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.